wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayah bunda yang kami hormati dan juga ananda semuanya yang kami banggakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang jelas nikmat sehat, dan masih memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Anak-anak semuanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-25 bulan Ramadan, yang insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikannya, ya, dan kita akan bertemu dengan hari kemenangan Idul Fitri, dan sekaligus kita juga merasa sedih karena meninggalkan bulan yang penuh dengan barokah, yang mana pahala-pahala dilipat gandakan, ya, dari sedekah, dari membaca Quran, sholat, dan yang lainnya. Insyaallah pada saat ini, kesempatan kali ini, Ustaz ingin menyampaikan tentang zakat dan sedekah, yang insyaallah pun beberapa hari ke depan kita sebagai seorang muslim yang mampu akan melaksanakan, ya, atau menunaikan zakat sebagai kewajiban salah satu umat Islam, sebagai umat Islam, yang mana kewajiban zakat ini adalah termasuk dalam rukun Islam. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menginfakkan harta yang halal di jalan Allah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung. Ibadah bisa dilakukan dengan seluruh anggota badan kita. Ada juga ibadah, salah satunya bukan hanya dengan anggota badan, tetapi dengan harta yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara zakat dan sedekah. Oleh karena itu, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah sudah menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, yang mana zakat ini adalah menyerahkan sebagian harta yang merupakan hak bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang mereka meminta-minta, maupun orang miskin ataupun yang tidak mampu yang bisa menahan diri dari meminta-minta. Allah memasukkan zakat sebagai salah satu rukun Islam karena kedudukan zakat yang sangat tinggi sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat manusia, terutama umat muslim. Kewajiban sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kewajiban sedekah ada contohnya seperti dalam sebuah kafarah atau denda atas suatu pelanggaran. Contohnya Allah memberikan kafarat kepada orang yang bersumpah, atau juga kepada kafarat orang yang zihar, yaitu apa zihar? Seorang suami yang menyamakan, ya, menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya ataupun mahramnya. Dan juga kafarat seseorang yang membunuh hewan buruan di tanah haram, itu ada kafaratnya, ada dendanya. Nah, ini sedekah yang wajib. Dan juga bagi orang yang sedang ihram, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kafarat ini dengan tebusan harta. Adapun sedekah selain itu tadi, selain kafarat, maka hukumnya sunnah. Tetapi sunnah ini adalah ibadah sunnah yang afdol, yang utama. Nah, anak-anakku sekalian, zakat dan sedekah. Zakat, pengertian zakat secara bahasa dalam kitab Lisanul Arab dijelaskan di sana, artinya adalah tumbuh atau ar-ra'i.
berkah atau barokah, dan juga mensucikan atau tathhir. Dan juga zakat secara bahasa ini turunan dari kata as-sidq. Dalam kitab Fathul Qadir dijelaskan di situ zakat adalah turunan dari kata as-sidq. Apa as-sidq itu? As-sidq artinya adalah kejujuran. Nah, ini luar biasa anak-anak semua, bahwa kenapa zakat dikatakan atau sedekah dikatakan as-sidq, yang maknanya adalah jujur, karena sedekah adalah kejujuran iman seseorang yang mengeluarkannya. Adapun sedekah secara syar'i, makna secara syar'i yakni zakat beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan barang yang wajib dizakati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran tertentu yang telah dijelaskan atau yang telah disyariatkan. Sedekah, adapun sedekah adalah beribadah kepada Allah dengan menginfakkan harta yang tidak diwajibkan syariah, meskipun terkadang antara sedekah atau istilah sedekah, istilah sedekah digunakan juga untuk menyebut zakat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya. Allah berfirman ketika Allah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang terbujuk hatinya. Nah, yang dimaksud sedekah dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 ini adalah zakat. Setelah kita mengetahui secara bahasa, secara syariat, apa perbedaannya? Apa perbedaannya zakat dengan sedekah? Ya, ini sama-sama mengeluarkan, tetapi apa perbedaan yang sangat mendasar? Ada beberapa. Yang pertama, anak-anakku semua, zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan uang dari hartanya untuk kewajiban, sebuah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu. Ini zakat. Contohnya untuk komoditas emas, perak, hewan peliharaan, ya, pertanian. Nah, sementara sedekah bukan suatu kewajiban dan tidak terbatas pada komoditas tertentu. Ketika sedekah, boleh sedekah baju, boleh sedekah uang, boleh bahkan sedekah dengan senyuman, tapi tidak dengan zakat. Zakat suatu kewajiban dalam Islam khusus pada komoditas tertentu. Tetapi kalau sedekah tidak diwajibkan dan juga tidak pada komoditas tertentu. Yang kedua, perbedaan antara zakat dan sedekah, ada syarat tertentu untuk zakat. Zakat seperti harus mencapai nisab, batas berapa jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, itu dalam zakat harus ada. Kemudian harta yang kita miliki harus sudah sampai 1 tahun atau sampai haul, itu ada batasnya, dan dikeluarkan dengan nilai tertentu. Ketika kita sudah memiliki emas sekian, sudah 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan dalam jumlah sekian, ada jumlah tertentu. Sementara untuk sedekah tidak ada syarat khusus seperti dalam zakat tersebut. Tidak ada nisab, tidak ada batas minimal harta, tidak harus menunggu 1 tahun, dan juga dikeluarkan dalam jumlah berapapun dan kapanpun, selama satu catatannya tidak merugikan diri sendiri maupun juga keluarga. Perbedaan zakat dan sedekah yang ketiga, zakat diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ada 8 asnaf. Tetapi kalau sedekah, anak-anak semuanya, bisa diberikan kepada 8 asnaf
ya, yang boleh menerima zakat, dan juga yang lain. Siapapun boleh diberikan. Tetapi kalau zakat tidak. Zakat terbatas pada 8 asnaf. Sedekah boleh kalian berikan, boleh kita berikan kepada siapapun. Yang keempat, orang yang mati dan belum membayar zakat, ini wajib dibayarkan oleh ahli warisnya, bukan bayar sendiri ya. Bukan bayar sendiri. Bayar sendiri bagaimana sudah mati. Nah, yang ahli warisnya harus membayarkan zakatnya sebelum harta si mayit dibagikan kepada ahli waris. Maka wajib ditunaikan dulu zakatnya. Nah, sementara sedekah tidak ada kewajiban seperti yang ada dalam zakat. Kalau sudah mati, sudah meninggal, ya sudah, tidak ada kewajiban untuk sedekah. Nah, kecuali dia sudah mewasiatkan bahwa seluruh hartanya disedekahkan, maka ahli warisnya harus menjalankan wasiatnya. Ya. Yang kelima, orang yang tidak membayar zakat, mendapatkan hukuman khusus di dunia maupun di akhirat. Di dunia dihukum dengan ditarik paksa zakatnya, ini boleh, tetapi siapa yang menarik? Yaitu sesuai keputusan pemimpin. Ya, bukan sembarang orang, bukan kita, tetangga kita nggak zakat, terus kita narik hartanya, kewajiban zakat, bukan. Harus dengan keputusan pemimpin. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tidak membayar zakat dengan tetap meyakini bahwa bayar zakat adalah kewajiban, sementara pemimpin memungkinkan untuk mengambil hartanya, maka pemimpin boleh memaksa dan memberikan hukuman takzir dalam kitab Al-Mughni, dan berhak mendapatkan hukuman di akhirat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya dijadikan seekor ular jantan akro. Wah, hartanya ini akan dijadikan seekor ular jantan akro. Apa akro itu? Akro itu botak. Jadi kepala ular itu botak. Kalau kita ngelihat saudara-saudara kita botak, yuk kita ketawa ya. Nah, gimana kita ngelihat ular botak? Padahal ular botak terus nggak ada rambutnya. Nah, di sini dijelaskan ular jantan akro yaitu botak karena kepalanya ada banyak racun yang berbisa di dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan pada leher di hari kiamat nanti. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya sambil berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini ya sedikit ngeri. Kita didekati ular saja takut lari, apalagi ular ini dikalungkan di leher kita dan bisa berbicara, menyampaikan bahwa aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Sementara untuk orang yang tidak bersedekah, nah ini tidak ada ancaman seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Tidak ada. Ya, orang tidak bersedekah ya sudah. Ya. Yang keenam, perbedaan antara zakat dan sedekah menurut imam 4 mazhab. Zakat tidak boleh diberikan kepada anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Dan juga zakat tidak boleh diberikan kepada ayah, kakek, buyut, atau ke atas. Tidak boleh. Sementara kalau sedekah, anak-anak semuanya boleh kepada anak, adik, saudara kita, kakek kita, ayah kita. Mungkin kita ketika ayah kita membutuhkan, ketika kita punya uang tabungan, boleh ayah ini sedekah dari saya untuk ayah membantu kebutuhan. Luar biasa, ya. Sementara dengan masih ada beberapa hal lain ya tentang perbedaan ini, insya Allah akan kita sampaikan di kemudian hari. Nah,
anak-anak semuanya, membelanjakan harta yang kita miliki yang halal ya, yang halal dengan zakat dan sedekah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, anak-anak semuanya. Termasuk apa? Jihad. Wah, luar biasa ya, kalau kita sering mendengar kata jihad, itu identiknya dengan kita perang ya, angkat senjata melawan orang-orang kafir. Untuk saat ini, apakah kita bisa mendapatkan pahala jihad yang luar biasa? Bisa. Yaitu dengan apa? Dengan bersedekah. Zakat dan sedekah ya adalah termasuk bentuk jihad dan termasuk amal yang paling mulia. Bahkan perlu diketahui oleh kita semua, berdasarkan ayat Al-Quran, jihad di jalan Allah dengan harta lebih didahulukan dibandingkan dengan jihad dengan jiwa. Wah. Jihad dengan harta lebih didahulukan daripada jihad dengan jiwa raga kita. Kenapa? Jihad dengan harta dampaknya sangat luar biasa. Manfaat yang didapatkan sangat luas. Dampaknya akan sangat luas. Maka sepatutnya buat kita seorang muslim mengetahui hal ini sehingga dapat menunaikan kewajiban yang Allah bebankan atas berkenaan dengan sebagian harta kita yang merupakan jatah bagi orang yang kurang mampu. Nah, siapa yang mau berjihad bukan nunggu perang, tapi sekarang dengan cara bayar zakat ataupun sedekah. Nah, nanti Ustadz saya nggak punya uang banyak, bagaimana saya akan bersedekah? Nanti akan ada kita sampaikan. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menyedekahkan kelebihan harta dan tidak menahannya, terlebih di bulan Ramadan kali ini, yang mana setiap amal ibadah dilipat gandakan. Hendaknya seseorang tidak meremehkan. Kita tidak meremehkan namanya sedekah, meskipun dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini yang tadi kita tunggu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari neraka dengan sebab sedekah walaupun dengan separuh kurma. Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, tidak mendapatkan setengah saja biji kurma, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita nggak punya setengah kurma, ya dengan kata-kata yang baik itu sudah termasuk sedekah. Apalagi kita sekarang dari sakumu, di kantongmu, atau di dompetmu sudah ada berapa ratus ribu, ya, atau di rumah ada makanan banyak, makanan yang kita sukai. Apalagi bulan Ramadan biasanya kita menunggu waktu buka dengan ngumpulin makanan yang kita sukai, yang gambarannya kita akan makan semuanya ketika buka. Tapi pada kenyataan ketika buka ya kita hanya makan 1-2. Yang lain ya ini berlebihan dan seyogyanya kita sedekahkan. Ustaz yakin di antara kalian saat ini tidak mungkin yang hanya memiliki setengah kurma aja nggak punya. Ya, insya Allah banyak kesempatan kalian saat ini untuk bersedekah. Apalagi Allah sudah menggambarkan ya hanya dengan setengah kurma, atau jika kamu nggak punya dengan perkataan yang baik, itu sudah merupakan sedekah. Apalagi lebih besar dari itu anak-anak semuanya. Ya, lebih besar dari itu, luar biasa. Di samping itu, anak-anak seyogyanya kita menyedekahkan kelebihan harta dan tidak menahannya. Ini nggak boleh nih, menahan harta yang kita miliki. Terlebih di bulan yang penuh barokah ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dari hambanya yang beriman, lantas dia mengembangkannya. Sebagaimana seseorang menumbuhkan anak kudanya hingga sedekah tersebut menjadi segunung yang besar. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik,
sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu Allah akan mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana seorang merawat anak kudanya hingga ia menjadi seperti gunung yang besar. Ini dari sebutir kurma yang kita dapatkan dari hal yang baik. Ya, Allah akan melipat gandakan. Nah, demikian anak-anak semuanya, hendaknya kita tidak meremehkan sedekah meskipun sedikit. Nah, di mutabaah ada toh kolom hari ini kamu sudah berinfak. Nah, jangan karena yang penting jujur kamu isi tidak atau iya, tapi tanggung jawab kita. Ya, walaupun tadi betul sedekah tidak tidak wajib, tapi kamu perlu pahami, perlu kita hayati bersama yang Ustadz sampaikan. Luar biasa sedekah walaupun hanya dengan sebutir buah kurma, apalagi kalau lebih. Contohnya kita memakmurkan masjid. Nah, untuk saat ini mungkin belum. Nanti kalau pandemi sudah selesai, kita wajib, apalagi laki-laki memakmurkan masjid. Kemudian menyalurkan hartanya untuk membangun sekolah. Wah, sekolah kita ini luar biasa anak-anak semuanya. Ada program anak asuh, ada program PPTG Al-Abidin, yang mana luar biasa, itu butuh dana yang besar, dan setiap harta yang kita salurkan ke situ menjadi amal jariah, yang bahkan nanti kita mati, meninggal, amal jariah itu akan masih mengalir. Luar biasa. Sedekah yang besar ini adalah sedekah dengan harta yang halal, yang didapat dari hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Sebutir benih menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butirnya ada 100 biji. Berarti dari satu biji, dari satu benih menjadi berapa? 700 biji. Subhanallah. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Anak-anak semuanya, dari firman Allah, ya, Allah sudah menjanjikan satu butir biji benih yang diibaratkan dengan satu kita bersedekah, Allah akan lipat gandakan 700 kali. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya yang bersedekah. Di antara bentuk infak di jalan Allah, ya, ini salah satunya seorang yang memenuhi kebutuhan dirinya. Demikian seorang suami yang menafkahi istrinya, anak-anaknya dan keluarganya, maka orang tersebut mendapatkan pahala yang berlimpah. Jika seorang berinfak dengan penghasilan yang halal dan disertai dengan niat yang benar, maka ia memperoleh ganjaran yang besar dan kebaikan yang banyak, berlipat-lipat. Banyak sedekahnya dan juga didasari dengan rasa ikhlas. Nah, seorang yang tidak dikuasai oleh cinta dunia, cinta harta, ya, boleh cinta, boleh cinta harta, boleh cinta dunia, boleh, tapi sedikit, ya, tidak rakus dan juga tidak pelit. Ia menahan hartanya untuk tidak diberikan kepada orang lain. Padahal pada hakikatnya harta yang kita miliki anak-anak semuanya adalah titipan. Ya, harta yang kita miliki
yang orang tua kita miliki, ya, disampaikan nanti ke ayah bundanya, pelan-pelan ya, adalah satu hal yang kita harus yakini bahwa itu sebuah titipan yang mana pada satu saatnya nanti akan diambil oleh pemiliknya. Bukan kita pemilik, kita hanya dititipi. Allah memberikan kesempatan baginya untuk bersedekah dan memenuhi kebutuhan pribadinya dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Apabila enggan bersedekah dan hanya mengumpulkan dan menyimpan harta terus banyak, menggunung, bahkan ada di mana-mana, tanahnya di mana ada, ya, mobilnya, garasinya penuh dengan mobilnya ada 5, motornya 10, ya, uang tabungannya banyak tapi tidak pernah disedekahkan. Lantas harta itu akan dimanfaatkan orang lain. Karena apa? Pasti kita akan mati, dan kita akan nggak mungkin membawa harta yang kita miliki yang banyak kita kumpulkan selama ini ke liang lahat. Tidak mungkin, akan kita bawa mati. Kecuali dengan cara apa? Disedekahkan, akan kita bawa. Salah satu jalan kita membawa harta yang kita miliki ke akhirat yaitu dengan cara kita titipkan ke panti asuhan, kita titipkan ke rumah tahfidz, kita titipkan pada sekolah-sekolah Islam, sehingga harta yang kita miliki selepas kita meninggal kita masih akan menikmatinya. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ya, sedekah jariyah yang akan mengalir, ya, setelah kita mati nanti telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, idza matat ibnu adam inqata'a amaluhu illa thalatha, shadaqatul jariyah, ilmu yuntafa'u bih, wa waladun salihun yad'u lah. Nah, jika anak keturunan Adam meninggal, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang diambil manfaatnya, dan waladun salih, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Kemudian hendaknya kita anak-anak semuanya mengilmui atau mempelajari bahwa salah satu asmaul husna Allah yaitu At-Thayyib, Maha Baik, dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dengan demikian kita tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram atau penghasilan yang kotor. Ini tidak boleh, anak-anak semua. Ada kan, ya, beberapa film yang menggambarkan seorang jagoan ngerampok, kemudian di hasil rampokannya dibagikan kepada fakir miskin. Nah, mencuri itu sudah haram, ya, bukan halal, maka tidak akan Allah terima pahalanya, walaupun harta yang dia curi dari orang-orang kaya itu untuk orang-orang fakir miskin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan janganlah kalian memilih harta yang buruk untuk diinfakkan, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan matanya. Nah, di sini salah satu juga ada penjelasan bahwa yang dimaknakan harta yang buruk maksudnya bukan harta yang jelek. Maaf, harta yang buruk adalah harta yang jelek, bukan maknanya harta yang haram. Misalnya, apabila seseorang tidak menginginkan suatu makanan karena tidak enak, kalian punya makanan nggak enak, lantas ia menyedekahkan, ya, makanan yang tadi tidak enak ke orang lain. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, dan janganlah kalian memilih harta yang buruk untuk diinfakkan. Seseorang tidak sepatutnya menyedekahkan pakaian yang sudah layak pakai, yang sudah robek, yang hanya bisa digunakan hanya beberapa hari, ya, ini tidak diperkenankan. Demikian pula tidak selayaknya menyedekahkan makanan yang tidak diminati orang lain,
ya. Misalnya tahu kita orang itu nggak suka makanan yang kita punya, tapi kita paksa. Ini bukanlah sedekah, tetapi sekedar buang sampah. Naudzubillah. Sedekah semacam ini tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kalian sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang besar, kebajikan yang sempurna hingga kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Juga dalam surat Al-Insan ayat 8, insya Allah kalian sudah banyak yang hafal, yang artinya dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Yakni mereka menyedekahkan makanan yang mereka inginkan dan mereka sukai. Akan tetapi mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kepada orang lain, dengan kita menyedekahkan kepada orang lain. Jadi bukan yang kita tidak sukai. Bentuk keimanan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyedekahkan, mensedekahkan harta yang kita sukai, kita cintai, kita salurkan kepada orang yang berhak. Nah, terakhir anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, berinfak dengan sesuatu yang berguna, terlebih jika kita sangat menyukai seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ialah menyedekahkannya meskipun dirinya mencintainya. Ini Allah betul-betul akan memberikan ajr, pahala yang luar biasa. Dalam firman Allah surat Al-Hasr ayat 9, Allah berfirman, dan mereka mengutamakan sahabat muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini firman Allah ini digambarkan ketika kaum muhajirin datang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka kaum Ansor berlomba-lomba memberikan apa yang dia miliki, yang terbaik, bahkan rumah, ya, berbagi rumah dengan kaum muhajirin, karena mereka tahu keutamaan sedekah yang dari harta yang mereka cintai itu lebih utama dan lebih besar ajarnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat buat Ustadz sendiri dan juga kalian, dan juga menambah ilmu kita tentang zakat dan sedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mengerjakan amal ibadah, diringankan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.